Kita sudah malam ketiga bicara tentang sekitar doa Bapa kami, doa Tuhan. The Lord's Prayer, bahasa Inggris bilang doa Tuhan, bahasa Indonesia doa Bapa kami. Oke, kita baca di Injil Matius pasal 6. Mari kita baca Injil Matius pasal 6 dari ayat 9 sampai 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan bagi kami bertemu, berjemaat lagi, untuk yang tinggal di asrama di sini dan yang di rumah. Tuhan pimpin supaya bisa bersama-sama kami bernyanyi dan mempelajari firman-Mu melalui alat telekomunikasi yang begitu mutakhir, begitu canggih. Tuhan tolong kami supaya kami dimanapun kami berada, iman kami tetap bertumbuh dengan baik dan kami tetap mengkonsumsi penjelasan firman-Mu, kebenaran firman-Mu dengan baik, sehingga iman kami sungguh bukan semakin menurun di saat pandemi virus ini, melainkan iman kami justru semakin bertumbuh dengan baik, karena kami tahu bahwa kedatangan-Mu sangat dekat ya Tuhan. Pimpin kami semuanya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita sudah selesai dengan Bapa kami yang di sorga. Ya. Kemudian kita sudah selesai dengan dikuduskanlah namamu. Ya, dan kita juga sudah selesai dengan datanglah kerajaanmu. Ya. Rabu yang lalu Tuhan mau supaya anak-anaknya sungguh-sungguh mengharapkan kedatangannya. Amat sangat. Itu tanda kita mengasihinya, maka kita sangat merindukan kedatangannya. Sama ya, Anda merindukan kedatangan seseorang, pasti Anda sangat mengasihinya. Kalau Anda tidak merindukan kedatangannya, saya dapat pastikan Anda tidak mengasihinya. Malah mungkin sudah lupa, ya, saking lamanya, ya toh, mukanya berubah, ya enggak? Jadi tidak mengharapkan, tidak mengasihinya. Nah itulah sebabnya ya, hiburkanlah seorang akan yang lain. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Hiburkanlah seorang dengan yang lain katanya. Dengan apa? Tuhan akan datang segera. Nah ini, hiburkanlah seorang akan. Nah, itulah sebabnya kita salam apa? Maranatha. Ya, memang ya. Sekarang dunia mungkin tidak terkejut. Mereka tidak mengerti apa itu. Tetapi orang Kristen mestinya terkejut. Mengapa? Karena mereka selama ini shalom itu punya orang Yahudi kok. Ya. Dan baru Grafe kita memunculkan apa? Maranatha. Maranatha ini khas Kristen. Ya. Orang Yahudi nggak bilang Maranatha. Tidak ada orang lain bilang Maranatha kecuali orang Kristen. Kenapa? Karena itu artinya sangat khas. Tuhan datanglah segera.
Hanya orang Kristen yang sangat-sangat merindukan kedatangan Tuhan, barulah akan dengan dengan mengucapkannya dengan sungguh serius, dengan hati yang mengharapkan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, ada lanjutannya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini penting, jangan terbalik-balik ya. Jangan jadilah kehendakmu di sorga seperti di bumi, kacau, banyak demo. Di sorga demo semuanya kacau gitu ya. No, ya, jadilah kehendakmu ya di bumi seperti di sorga. Ya, jadilah kehendakmu ya, di bumi seperti di sorga. 2 Rabu yang lalu saya sudah mendahului ini dengan berkata bahwa ada plan A dan plan B. Ya, jadi plan A itu adalah kemungkinan bangsa Yahudi menyambut Yohanes Pembaptis sebagai Elia, menyebut Yesus Kristus sebagai Jehovah, maka Yesus akan disalibkan oleh Roma, karena Roma akan hitung itu sebagai pemberontakan, dan 3 hari kemudian bangkit, ya toh. Dan bangsa Yahudi akan disikat, ya. Karena apa? Ini bangsa pemberontak, ya. Akan disikat, 7 tahun akan dianiaya luar biasa. Baru kemudian kerajaan Daud berdiri. Sebenarnya ini timeline-nya, artinya garis waktu yang dipatok, jadwal itu plan A. Tapi plan B yang jadi adalah apa? Bangsa Yahudi menolak Elia dan menolak Sang Jehovah. Maka pendirian kerajaan yang tadi diserukan itu, datanglah kerajaanmu. Nah itu belum jadi ya. Datanglah kerajaanmu, belum. Nah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebab kalau kerajaan Tuhan datang ya, kalau Tuhan Yesus memerintah sebagai raja, ya Tuhan Yesus memerintah sebagai raja, raja damai, ya loh, maka itulah kondisinya di bumi akan seperti di sorga. Sebenarnya ya, itu kondisinya di bumi seperti di sorga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, sangat rindu sebenarnya semua kata Rasul Paulus di Roma pasal yang Roma ya, coba kalau kita buka Roma ya, dikatakan semua makhluk ya, semua makhluk merindukannya di ini ya, Roma pasal yang ke-6 katanya ya. Ini ya. Di situ merindukan ya. Di pasal yang ke-8, ya, pasal yang ke-8. Katanya tetapi karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan. Dia ini ayat 19, Roma pasal 8 ayat 19, di situ dikatakan, sebab dengan sangat rindu, ya, dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, ya. Karena seluruh makhluk ya, telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Jadi segala makhluk ya, merindukan apa? Merindukan satu momen kelepasan itu. Dahsyat sekali saudara. Nah itulah yang terjadi saudara. Nah jadi begini, doa Bapa kami ini Tuhan Yesus ajarkan sebelum Dia ditolak. Jadi Dia mau supaya murid-muridnya mengharapkan kedatangan kerajaan yang dijanjikan itu.
Dia belum ditolak. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, kalau bangsa Yahudi menerima Yesus sebagai Sang Jehovah dan menerima Yohanes Pembaptis sebagai Elia, bangsa Roma tadi saya katakan akan menangkap Yesus dan menyalibkannya, maka akan terjadi penganiayaan yang dahsyat sekali terhadap bangsa Yahudi. Nah, berarti saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, situasinya akan sedemikian rupa sehingga ayat yang ke-11 berkata apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, jadi jangankan berharapkan berkelimpahan. Jangankan berharapkan hidup mewah-mewah. Bisa makan cukup, ya, satu kali makan cukup, besok masih bisa makan, itu saja sudah syukur. Ya, keadaan itu. Jadi Tuhan mengajak mereka untuk mengantisipasi satu keadaan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tapi tidak salah hari ini anak-anak Tuhan juga berdoa, Tuhan, ya, berikanlah kami makanan. Ya, tetapi sekali lagi begini, kita bukanlah orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran, yang masih terkungkung di dalam sistem ibadah ritualistik. Ya. Jadi yang mementingkan ritual, sehingga doa ini dijadikan doa ritual gitu. Bangkit berdiri, mari kita hafal doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di dalam surga, ya itu terus begitu ya toh. Nah, kita bukan ya. Kenapa ya? Kenapa di Grafe tidak melakukan itu? Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tiap-tiap hal yang dilakukan oleh jemaat Grafe itu memiliki makna yang Anda harus cari tahu. Mengapa kita lakukan itu? Mengapa kita tidak lakukan itu? Nah, ini harus sangat jelas gitu, supaya Anda bisa menjelaskannya kepada orang lain. Jadi bukan jadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Ya, bukan jadi orang Kristen yang ikut. Semuanya harus dijelaskan. Nah, banyak orang masih tidak tahu. Mengapa kita di akhir kebaktian tidak ada angkat tangan, terimalah berkat dari Tuhan, katanya. Ya, macam begitu. Nah, itu tidak ada. Mengapa? Nah, jawabannya adalah karena kita tahu bahwa sekarang ini bukan zaman keimamatan pendeta. Nah, ada macam begitu punya. Ya. Jadi ada zaman keimamatan ayah dari Adam sampai Musa. Kemudian digantikan dengan zaman keimamatan Harun, dari zaman Harun, Musa sampai apa? Sampai Yohanes Pembaptis. Begitu. Dan sesudah itu setiap orang percaya adalah imam. Nah, pendeta yang berlagak jadi imam di akhir kebaktian itu, saya tanya, dari mana dia dapat jabatan keimamatan itu? Wah, lancang sekali, betul nggak? Dari mana ada ini pernyataan di Alkitab ya, bahwa pendeta itu hari ini sudah jadi imam? Tidak ada yang macam begitu. Ya, tidak ada. Ini hanyalah kekacauan di gereja Roma di sana, dan kemudian dibawa keluar ya oleh orang-orang yang tidak mengerti. Saya berkata itu Rahel tanda petik. Ya. Kamu ingat Rahel keluar dari rumah Laban, dia bawa apa? Dia curi itu terafim bapaknya. Ya. Terafim itu apa tahu nggak? Itu berhala, Ya. Waduh, sebenarnya sedih juga kalau kita harus mengatakan bahwa sampai pada saat itu Rahel sebenarnya imannya masih belum begitu beres. Ya. Masih belum begitu beres. Ya. Untung Yakubnya beres sekali. Ya. Wah, Yakub marah sekali. Bagaimana saya bisa mau bawa terafimnya gitu kan? Sehingga Yakub sampai bersumpah, waduh, barang siapa yang didapatkan terafim di situ, dia harus mati. Yakub akan sembelih dia. Saya bayangkan kalau salah satu anaknya yang
curi itu apakah Yakub akan bunuh dia saat itu? Betul nggak? Ya toh, kamu bisa bayangkan. Wah, Benyamin pula misalnya yang itu, ya toh, wah itu juga kacau sekali gitu ya nggak? Nah, tapi apa? Ya toh, istri kesayangannya yang dia peroleh dengan kerja berat berapa? 14 tahun, saudara. Wah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya nggak tahu di sini ada mahasiswa yang mau kerja 14 tahun untuk dapatkan seorang cewek. Belum apa-apa, Evan sudah geleng-geleng begini. Udah 14 tahun, gila ya toh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya enggak? Waduh, keburu tua belum kawin 14 tahun. Kamu bisa bayangkan, ngawur dah. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kita tidak lakukan itu, berkat-berkat di akhir kebaktian itu. Tahu mengapa alasannya? Nah, kita tidak ada upacara ini hafal-hafal doa Bapa kami, karena memang ini bukan untuk dihafal begitu. Ya. Lihat, item-item doa Bapa kami itu adalah bagannya, sehingga kita tahu. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya untuk mengantisipasi, ya. Mungkin satu keadaan yang sangat sulit, ya loh. Sampai makanan pun susah. Ya, mereka mungkin akan hadapin itu. Sama sekali bukan untuk kita upacara, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sementara ada tabungan di bank beratus-ratus juta. Bodoh sekali ini orang, ya toh. Ya diambil keluar dong, beli di ini Alfamart, betul nggak? Ya toh. Di mana? Nah, kenapa begini ini orang Kristen, ya toh? Nah, bukan begitu caranya. Kita tahu ya, doa ini Tuhan ajarkan, ya toh. Artinya begini, sampai kepada satu keadaan, Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, sampai kepada satu keadaan yang sangat sulit. Oh, saat itu yang kita doakan kepada Bapa adalah hal yang terpenting. Sekaligus ini sebenarnya untuk mengajar kepada orang Kristen. Tidak tamak, saudara, ya toh, tidak tamak. Wah, saya terus terang saja, ya. Sudah banyak tahun saya itu malu mau minta sesuatu sama Tuhan. Ya loh. Malu, kenapa? Mau minta apa? Sekarang saya mau minta apa? Ya enggak? Beras cukup enggak kita? Hah? Ya toh, Indomie cukup enggak? Nah, itu mau minta apa kita sama Tuhan? Betul enggak? Mau minta apa? Baju cukup enggak kalian baju? Hah? Oh, cukup, ya toh. Sepatu ada cukup. Ini sekarang apa yang mau minta dari Tuhan? Saya bilang saya sampai malu sama Tuhan. Saya mau minta apa kepada Tuhan, gitu loh ya. Mau minta apa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apalagi di dalam Filipi, coba pelam Filipi ini. Ini waktu saya di Amerika, rektor saya paling suka ini katanya ini. Filipi pasal 4 ayat 19 ya. Filipi pasal 4 ayat 19 di sini coba lihat. Apa katanya di sini? Allahku akan memenuhi segala apa katanya? Keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, what you need, not what you want. Ya. Jadi apa yang kamu perlu, bukan apa yang kamu mau. Wah, ini maunya sih banyak. Betul nggak? Aduh, habis punya ini mau itu, habis punya itu mau ini, banyak sekali yang mau. Tapi di sini bilang apa? Apa yang kamu perlu, gitu ya? Perlu, gitu. Masih kuliah belum perlu pacar, ngapain minta pacar? Misalnya gitu loh, yang ngawur deh, ya nggak? Nah, ini apa yang kamu perlu? Itu akan mengganggu kamu malah, gitu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi ya, berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Ini Tuhan mengajar kepada murid-muridnya untuk meminta sesuatu yang mereka perlu, bukan yang mereka mau. Ya, ini harus penting sekali. Jadi orang Kristen ya adalah orang yang bukan tamak, bukan tamak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini penting ini ya. Makanya sekarang kita ini oleh kasih karunia Tuhan sebenarnya kita sudah cukup, ya. Kita cukup ya.
Maka itulah kita mau bergiat untuk melayani Tuhan. Mengapa? Ya karena Tuhan mencukupi kita makan. Rasul Paulus bilang apa? Ada makanan dan ada pakaian, katanya apa? Cukuplah. Ya toh. Wow, kita lebih dari itu. Ya toh. Lebih dari punya pakaian dan makanan. Betul nggak? Lebih dari itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan kemudian ayat yang ke-12, lihat di sini abang. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan mengajar kepada murid-muridnya mengantisipasi memasuki masa tribulation. Memasuki masa tribulation, mereka akan disikat, akan disiksa, akan dianiaya, segala macam. Dan Tuhan bilang apa? Tak perlu kamu balas. Bahkan tak perlu kamu dendam. Ya dong. Sebab apa? Sebab ya, Bapamu di sorga yang berhak membalas, nomor satu. Kamu bukan yang berhak membalas. Tapi Bapamu yang di sorga yang berhak membalas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua orang yang belajar hukum, sebenarnya yang bukan yang belajar hukum juga ngerti, bahwa masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Ya kan? Ya saudara kamu dibunuh, bukan besok kamu cari parang, ngendap-ngendap, ngintip di mana dia, ya enggak? Lalu bunuh balik dan no, ya. Di negara hukum kita tahu ada polisi, lapor polisi tangkap dia, ya kan? Nah, polisi tangkap dia, kemudian dia akan disidang di pengadilan. Wah, saudara dibunuh segala macam. Ternyata pengacara yang dia sewa jago amat, ya dong. Ternyata dia nggak jadi dihukum malah, ya nggak. Sebenarnya bener ini dia yang bunuh ini, malah dia lepas, ya nggak. Wah, dia lepas ngenyek lagi misalnya gitu, ya dong. Lihat nih, ya dong. Dia ngenyek lagi. Waduh, kita bisa geram juga, betul nggak? Tapi maksud Tuhan tuh begini. Di dunia ini saja, naik banding, gitu. Naik banding, ya enggak. Tadinya pengadilan negeri, gitu. Pengadilan negeri itu tingkat kabupaten, ya, tingkat kota, wali kota. Naik banding ke pengadilan tinggi namanya. Pengadilan tinggi itu pengadilan tingkat ini, ya, tingkat provinsi. Itu namanya pengadilan tinggi, gitu. Nah, pengadilan tinggi putuskan masih lepas. Kok dia nggak dihukum nih? Jelas-jelas saudara kita dibunuh misalnya, gitu ya nggak? Wah, dia masih lepas. Masih bisa naik banding nggak? Masih bisa naik banding ke Mahkamah Tinggi, Mahkamah Agung. Waduh, ya. Ternyata dia pakai pengacara yang jagonya bukan main misalnya, gitu. Yang banyak cincinnya misalnya, gitu ya. Ya. Lepas lagi misalnya. Waduh, bagaimana ini? Kita kan pusing kepala juga, betul nggak? Ini orang sudah salah, ini jelas-jelas dia bunuh orang. Kemudian apa? Ya, oke, ya toh. Mahkamah Agung jatuhkan, wah dia bebas keluar. Ya. Wow, ya. Sebenarnya masih bisa, ya. Upaya hukum yang berikutnya, mungkin peninjauan kembali, juga gagal. Sebenarnya yang Tuhan mau orang Kristen fahami itu apa, tahu nggak? Terakhir masih ada satu pengadilan lagi, gitu. Nah, itu yang tidak mungkin salah punya, ya. Itu tak mungkin bisa salah. Oleh sebab itu orang Kristen, anak Tuhan, diajar untuk legowo, enggak usah firmannya, gitu. Ya. Legowo itu apa artinya, tahu nggak, ya? Ini orang Jawa bilang apa, ya toh? Itu apa? Itu apa? Legowo itu apa? Sebenarnya mirip-mirip bahasa Inggrisnya. Let it go, gitu. Ya. Jadi ya udah biarkanlah, ya toh, relakanlah sebenarnya legowo, ya. Nah, itu jadi, ya. Maka itu ya sudahlah, gitu. Orang Kristen harus dapat menerima. Ya sudahlah. Kenapa? Karena percaya kepada pengadilan yang final, gitu. Ya, pengadilan yang final. Itu sebenarnya orang Kristen. Begini, kalau orang Kristen, saudaranya dibunuh orang, bapaknya dibunuh orang,
Lalu dia ambil pisau, tarik parang, beli senjata, pergi cari orang itu tembak. Itu sama dengan tidak percaya kepada penegak hukum. Ya, dan lain-lain sebagainya, jenjang di atasnya. Sebenarnya yang Tuhan maksudkan itu kenapa orang Kristen tidak boleh membalas kejahatan? Karena kita sangat percaya kepada penegak hukum yang terakhir. Nangkep nggak? Paham nggak gitu ya? Karena kita tahu penegak hukum yang terakhir, yang final itu tak mungkin bisa salah. Tak mungkin bisa salah. Kita tenanglah ya toh. Apapun sekarang perbuatan jahat orang segala macam terhadap kita masih bisa senyum-senyum. Lu tahu nanti finalnya kamu kemana nanti? Ya toh, finalnya kemana? Orang Kristen bisa begitu. Ya, makanya di sini dikatakannya, ampunilah kami akan kesalahan kami, ya toh, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena orang Kristen lahir baru, kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Makanya kita bilang, Tuhan, ya, saya sudah mengampuni orang karena percaya kepadamu. Ya, karena percaya kepadamu. Semua perbuatan jahat segala macam pasti Tuhan akan urus. Pasti Tuhan akan urus, ya. Wah, kadang-kadang kita itu, aduh, tadi saya barusan sekilas saja nonton Crime and Investigation ini, kisah nyata ya. Satu orang ibu-ibu yang tidak beruntung, 2 orang anak. Ibu ini masih muda sekali ya. Dia tidak ada suami dengan 2 anak, kerja di satu ya semacam McDonald begitu, tapi yang di Amerika di sini tidak ada ya. Di situ ya. Ada penjahat yang mau buka brankas tempat dia kerja, nggak bisa, jadi tunggu dia datang. Dia datang pagi-pagi ya, sampai di situ disuruh buka brankasnya. Selesai buka bukan cuma ngambil duitnya, dia yang ditembak mati. Ya. Anaknya masih kecil-kecil ya. Adiknya yang akhirnya mengasuh anaknya. Adiknya bilang apa? Yang saya tidak tahan itu adalah hampir setiap hari anaknya tanya mama saya di mana, kenapa tidak pulang? Gitu. Wah, dia bilang mau hancur hati rasanya katanya. Nah, kadang-kadang kita nonton semua ketidakadilan, semua kekacauan, semua kejahatan, hati kita menjerit rasanya, gitu. Oh, sehingga saya lupa siapa namanya itu, dia bilang, andai kata tidak ada neraka pun, katanya, saya akan usul Tuhan bikin satu. Karena memang ada banyak yang memang harus dimasukkan di situ, gitu. Ya. Nah, kita tidak membalas kejahatan karena kita percaya kepada Tuhan. Pasti akan dimasukkan ke situ. Jadi hukuman untuk semua orang akan seadil-adilnya. Itu Tuhan yang akan melakukannya. Nah, oleh sebab itu orang Kristen ya, bisa berdoa dengan lega hati. Artinya begini, kita bisa membiarkan, ya, bisa let it go, gitu ya. Nah, kita bisa, oke lah Tuhan, saya berserah. Saya tidak membalas, saya mengampuni, ya, saya mengampuni karena saya percaya kepadamu. Segala sesuatu engkau pasti akan mengurusnya dengan baik. Ya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini, ya, inilah sikap hati yang Tuhan mau dari orang percaya, dari murid-muridnya. Ingat loh, doa ini adalah Tuhan ajar kepada muridnya. Dan satu kali di bagian lain firman Tuhan, Petrus tanya, mesti ngampunin orang berapa kali? Ya, saudaranya, tahu nggak Tuhan Yesus bilang apa? 1 hari loh, 70 kali 7 kali. Jadi berapa? 490 kali sehari. Ada nggak orang bersalah dengan orang 491 kali? Ya, berarti kelebihan sekali. Saya pikir nggak ada. Saya pikir tidak ada. Berarti Tuhan bilang, ya, ampunilah. Kamu tidak usah memikirkan bagaimana membalasnya. Itu nanti Bapakmu yang akan urus itu untuk kamu. Sehingga kamu tidak usah ada beban berat mikirin gimana ini saya supaya bisa balasnya. Itu kan capek juga, betul nggak? Capek mikirinnya gimana balasnya, itu capek gitu. Bisa stres kita mikirin. Enggak perlu.
Bapakmu yang mikirin bagaimana cara membalasnya. Nah, kemudian ayat yang ke-13, ya, katanya apa? Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Aduh, ada pemimpin gereja yang sedunia itu bilang, dia mau ubah ini, kata ini. Lah, kan dia nggak ngerti apa yang dimaksud. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi ingat-ingat terus, bahwa Tuhan mengajar ini kepada murid-muridnya. Ya, itu masih kondisi plan A. Jadi yang dimaksud di sini itu pencobaan itu sebenarnya tribulation itu, ya, supaya jangan sampai masuk ke dalam tribulation sudah terjadi pengangkatan sebenarnya. Yang Tuhan mau. Ya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba kita lihat. Kita adalah orang yang percaya bahwa kita terangkat dulu baru kemudian terjadi tribulation. Nah, coba kita lihat di 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika ya, pasal 5 ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 berbunyi demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita bukan ditetapkan untuk ditimpa murka. Nah, lepaskanlah kami daripada pencobaan. Ya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya Tuhan, ya, biarlah kami tidak masuk ke dalam pencobaan yang sangat besar yang akan mencobai dunia ini. Gitu. Kita sudah terangkat lebih duluan. Itu berhubungan dengan yang di depan, yang merindukan kedatangan Tuhan. Kita merindukan kedatangan Tuhan. Tuhan, kami sudah terangkat duluan, gitu. Barulah pencobaan yang sangat besar yang akan mencobai manusia seluruh dunia ini tiba. Tapi kami sudah terangkat. Ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini dalam suasana Tuhan, ya, mengajar kepada murid-muridnya berdoa masih dalam, ya, plan A. Nah, kita lihat satu ayat lagi di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ya. Wahyu pasal yang ketiga di ayat yang ke-10. Ini jemaat yang sangat Tuhan sayang, jemaat yang benar, jemaat Philadelphia. Ya, jemaat Philadelphia di pasal 3, Wahyu pasal 3 ayat 10. Apa di situ dikatakan? Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun, ya, menantikan Tuhan ini, sangat merindukan Tuhan. Menantikan aku, katanya, maka aku pun akan apa? Melindungi engkau dari hari apa? Pencobaan. Nah, ini dia. Tuhan akan melindungi dari hari pencobaan. Ah, ini doa. Ya. Oke, hari pencobaan Tuhan lindungi. Ini maksudnya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Orang Kristen sepanjang zaman, kalau kita baca lagi di surat Petrus ngomong, kalau kamu menderita untuk Tuhan, bukan karena kau mencuri gitu, bukan karena kita dikebukin orang gara-gara ngambil HP orang, ya, tapi kita menderita karena kita berbuat baik, dia bilang. Itu namanya apa tahu nggak? Memiutangi Tuhan. Karena ada orang memiutangin Tuhan. Ya, kalau kamu berbuat baik, berbuat demi Tuhan, ya, memberitakan kebenaran firman Tuhan, kamu dianiaya, ya, kamu disiksa, kamu memiutangi Tuhan. Ya, semua itu, semua penderitaan itu akan Tuhan ganti, punya, ya kan? Akan Tuhan ganti, punya. Wow. Oh, sebenarnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
Cuman jangan begitu aja. Tolong masukkan saya penjara. Ayo cepat masukkan saya penjara. Ya kan enggak? Nah orang Kristen, makanya saya bilang, orang Kristen Alkitab yang nggak ada yang takut mati, nggak ada yang takut disiksa, apalagi penjara, gitu. Kenapa? Coba kamu bisa bayangkan, asal jangan kau penjara. Saya baru tadi malam tanya si Mo, saya ngomong, saya bilang begini, dalam perjalanan sejarah, wah kalau saya mau ditangkap karena memberitakan Injil segala macam, saya penuh sukarela. Saya bilang yang saya takutkan itu adalah apa? Mereka menciptakan cerita, ya, bohong, ya, saksi palsu atas sesuatu yang saya tidak perbuat. Begitu. Misalnya ada orang mati, saya ditelepon ke sana, ya kan? Tahu-tahu dia bilang apa? Ya enggak? Lah saya pula yang bunuh, ya toh? Lalu saya disidang, bunuh orang, dimasukin penjara 10 tahun. Nah itu, waduh. Anda jangan sampai yang macam begitu. Ya, kalau saya mau dipenjarakan 10 tahun karena memberitakan Injil, berarti Tuhan mau saya selamatkan orang-orang di penjara situ. Nah, ada persoalan. Yang saya khawatirkan, saya bilang, adalah apa? Sesuatu yang kita tidak perbuat, ya toh? Dijebak dan lain sebagainya. Saya bilang begitu. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan itu terjadi pada kita, itu tidak melampaui kekuatan kita punya. Tidak melampaui kekuatan punya. Dan orang Kristen harus sangat percaya akan itu. Kalau yang Tuhan izinkan itu artinya yang kita kuat. Yang kita tidak kuat, Tuhan sudah tahu, kita sudah diangkat duluan. Gitu. Dan itu Tuhan tidak membiarkan kita alaminya, gitu. Kan sudah dikatakan sini, kan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya pencobaan yang kita tidak sanggup alami, tapi pencobaan yang mendatangkan hadiah, boleh nggak? Boleh nggak kita ngalamin pencobaan yang mendatangkan hadiah? Oh, boleh lah. Ya kalau gitu kapan kau terima hadiah? Betul nggak? Nggak punya hadiah kan? Ayo, makanya saya bilang orang Kristen, tangkap saya supaya saya ada hadiah di sorga. Wah, ini mahasiswa ya toh, tamat bikin gereja, ketakutan gitu. Baru diancam-ancam sama gereja yang ngiri aja, dia udah ya toh, aduh celana mau basah ini. Gimana ini kamu ini? Saya bilang, iya, ya toh tak bisa begitu ya toh. Nah, orang Kristen mesti ngerti bagaimana cara kita dapat hadiah di sorga. Bagaimana cara kita dapat hadiah di sorga? Ya loh, cambuklah saya. 1 kali cambuk berapa hadiahnya di sorga? Betul nggak? Wah, saudara, ya loh. Ini orang Kristen. Ya loh. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya pencobaan yang kita tidak sanggup menanggungnya. Itu Tuhan tidak akan kasih. Ya. Tuhan tidak akan kasih. Michael Settler. Ya. Wih, ya loh. Lidahnya digunting karena dia beritakan Injil terus dan mereka tidak tahan mendengarnya. Mereka pakai pengait, ambil lidahnya dan digunting. Dan teman-temannya bilang, waduh kamu nih kan. Dia bilang enggak. Jangan khawatir, dia bilang. Pasti dapat ditanggung punya. Wah, mereka bilang bagaimana? Kalau mampu ditanggung, tidak terlalu sakit, saya kasih tanda nanti saya angkat tangan saya. Waktu dibakar, tangannya diikat. Jadi dia mau angkat-angkat nggak bisa. Ya. Sampai talinya putus. Ya, talinya putus kan. Kamu bisa bayangkan. Kakinya udah hangus. Ya. Talinya putus. Baru diangkat tangannya. Dan temannya nggak berani deket. Mereka jauh-jauh. Takut diseret masuk juga mungkin dalam api. Mereka jauh-jauh. Dan mereka lihat tangannya diangkat. Mereka bilang, tuh dia kasih tanda. Kita sanggup menanggungnya. Sanggup menanggungnya. Wah itu indah sekali ya. Wah kalau saya baca riwayat hidup orang-orang begini, hati saya jadi, oh Tuhan, ya, kau tak pernah meninggalkan orang-orang yang kau kasihi. Tak akan pernah ya, yang mengasihimu. Nah, lepaskanlah kami dari pencobaan. Ya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Gitu. Dan yang terakhir penutup apa namanya?
Nah, ini yang dalam kurung ini adalah di critical text tidak ada. Hanya ada di Textus Receptus. Makanya dikurung. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini kalimat terakhir ini sangat penting. Ini yang menggaransi untuk kita siapa yang mengendalikan segala sesuatu. Karena engkaulah yang mempunyai apa? Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Kalau kami seolah-olah engkau tidak tolong, seolah-olah gitu. Ya toh? Mengapa Tuhan membiarkan Michael Settler ditarik, dia punya lidah dipotong dan dia dibakar hidup-hidup? Apakah Tuhan tidak cukup kuat untuk menolong dia? Ya. Mengapakah si Filipus bisa diraib habis baptiskan si Sida tiba-tiba dia hilang dan di Asdod. Coba mereka bakar si Michael Settler habis, tiba-tiba mereka lihat, loh kok hilang dia? Kenapa tidak bisa begitu? Tuhan sudah nggak ada kuasa lagi gitu. No, itu orang karismatik yang bodoh yang ngomong begitu. Ya, tidak begitu, saudara. Ya. Kenapa? Kalau Tuhan izinkan Michael Settler dibakar hidup-hidup untuk menjadi contoh bagi kita hari ini, riwayat hidupnya dicatatkan, menguatkan kita, dan Tuhan sediakan hadiah yang luar biasa untuk dia di sana. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu indah sekali, ya, indah sekali. Saya hanya berdoa Tuhan, ya, saya rela mengalami apapun juga, tapi Tuhan tahu saya kuat apa tidak. Saya rela mengalami apapun juga. Tuhan tahu sampai batas di mana saya kuat di situ. Dan izinkan sampai di situ aja Tuhan. Ya. Jangan lebih. Jangan sampai lewat batas saya tidak sanggup menahannya. Gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itu orang Kristen punya doa. Yang lahir baru. Yang mengasihi Tuhan. Tuhan mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya. Untuk menguatkan hati mereka. Supaya ketika mereka mengalami hal yang sangat buruk sekalipun. Kalau mereka mau memasuki masa tribulation. Kalau mereka tidak masuk masa tribulation. Karena plan A tidak jadi melainkan plan B. Bisa kita yang mengalami. Dan murid sepanjang masa yang mengalami. Oke. Ya. Doa ini masih tetap relevan. Karena doa ini berkata, ya, supaya kita, ya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tentu pencobaan yang melampaui kekuatan kita, jangan. Tuhan bawa saya ke dalam pencobaan, enggak apa-apa. Pencobaan yang saya kuat menghadapinya. Gitu. Yang saya kuat menghadapinya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, inti dari segalanya disimpulkan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan masih di tahtanya. Anak-anaknya tak pernah khawatir, tak perlu khawatir. Kalau dia izinkan, adalah karena kita mampu. Dan Tuhan mau menjadikan hidup kita contoh bagi yang lain-lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Maukah engkau memiliki hidup yang Tuhan jadikan contoh bagi orang lain? Atau kamu hanya mau jadi anak cengeng? Anak cengeng enggak ada orang yang contoh. Lihat dia, enggak. Lihat dia cengeng kok. Gimana mau lihat dia? Enggak bisa. Kita ini orang kuat. Orang kuat. Saya selalu berkata kepada senior-senior kalian, mengapa Grafe waktu start itu begitu susah? Apa Tuhan tidak ada kemampuan tiba-tiba kita punya gedung yang bagus, yang hebat segala macam? Anda tahu kita sampai di tempat ini, di posisi, di alamat ini. 6 kali pindah dalam 2 tahun. Ya. Wow. Saya bilang, luar biasa. Dan mengapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau Grafe jadi contoh. Mengapa semua rasul mati syahid? Kecuali Yohanes yang mati di Pulau Patmos.
Ya, Petrus disalib dengan kepala sebelah bawah. Bartolomeus dikulitin. Kenapa Tuhan izinkan? Bukankah Petrus begitu hebat? Bayangannya saja orang sembuh. Oh, kenapa disalib terbalik? Kok dia nggak bikin itu? Ya toh, yang semuanya yang mau nyalibkan dia terpental. Ya. Karena Tuhan mau semua kehidupan Rasul itu teladan, contoh yang kita baca dan kita tahu. Ya, mengalami seperti itu tidak jadi persoalan. Nah, itulah yang Tuhan mau. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Tuhan, kami tahu doa yang Engkau ajarkan kepada murid-Mu isinya luar biasa Tuhan. Kami renungkan, kami hayati, dan kami tahu item-itemnya sangat relevan untuk sepanjang masa. Asal kami mau memahami maknanya dengan baik. Bukan untuk dihafalkan secara di mulut saja, tapi kami memahami apa yang Engkau kehendaki dari hati kami. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.